bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Pembahasan kali ini kita adalah keamanan jaringan password ya. Ini saya hanya menyampaikan poin-poinnya saja. Nanti silahkan bisa dikembangkan lagi atau dicari lagi yang belum jelas ya. Ini buat PR kalian ya. Karena saya tidak memberikan tugas tapi hanya memberikan hal seperti itu. Saya rasa tidak ada yang keberatan ya. Kalau ada yang keberatan silahkan bisa kontak saya langsung ya untuk pengembangan dari materi ini. Oke, kita langsung ke materi saja. Untuk mata kuliah keamanan jaringan komputer kita masuk ke keamanan jaringan password. Untuk password itu pada umumnya ya itu mudah ditebak. Itu kalau apalagi orang-orang awam ataupun bisa dikatakan orang misalkan kurang mengerti akan teknologi, itu biasanya mereka mengabaikan ya, mungkin ya, paling password ini mungkin cukup dengan ini aja, mungkin cukup dengan ini aja misalkan. Nah itu biasanya mudah ditebak. Dan juga itu mungkin kalian sendiri ataupun bahkan saya juga itu terkadang password itu jarang diganti ya. Diganti kalau ada notif yang tidak ataupun notif yang mencurigakan mungkin baru diganti. Padahal itu kalau untuk keamanan data privasi kita itu alangkah lebih baiknya ya. Mungkin kita ganti per berapa dengan waktu tertentu ya, menurut manajemen kalian masing-masing, misalnya seperti itu. Digunakan bersama untuk beberapa macam sistem. Nah ini biasanya untuk password-password yang sistem yang bersama itu juga seperti itu kadang keamanannya juga bisa saja kurang safety ya, kurang secure ya. Kemudian ditulis di tempat yang tidak aman. Nah ini takutnya ya, misalkan ada di bagian administrasi koperasi misalkan. Nah itu kalau dituliskan di dalam di kertas di komputer misalkan ataupun di CPU-nya ataupun di mana, atau di mejanya, itu sebenarnya tidak aman ya. Walaupun itu adalah meja pribadi kita, itu tentu saja mungkin ada bisa jadi saja nanti bisa ada yang mempersalahgunakan misalnya seperti itu takutnya ya. Jadi jangan seperti itu. Kalau kalian misalkan terjun ke dunia kerja, kemudian ditugaskan untuk pengamanan dalam suatu database misalkan ataupun file-file penting, nah itu perlu kalian ingat. Nah ini juga ada mencuri password itu ada beberapa macam ya, misalkan shoulder surfing, melihat langsung misalkan, ataupun pada saat orang itu mau mencet, misalkan saja kalau di ATM kalian sedang memencet untuk passwordnya, kemudian kalian tidak menutupinya. Nah di belakang orang tersebut itu ternyata melihatnya, ataupun misalkan teman kalian ataupun apa saja ya. Nah itu bisa saja nanti bisa disalahgunakan, misalkan data atau ATM kalian itu dicuri. Nah itu takutnya seperti itu. Nah biasanya juga kejahatan ada yang berasal dari faktor menebak password. Nah, menebak password ini dari informasi yang diketahui tentang user, misalkan ya tanggal lahir. Biasanya banyak orang menggunakan password tanggal lahir untuk sosmed, untuk kartu ATM misalkan, ataupun m-banking dan lain sebagainya. Nah itu biasanya mudah ditebak. Maka dari itu biasanya kalau kita menggunakan password tersebut itu jangan hanya misalkan kalian katakan tanggal lahir 10 bulan 10 kemudian tahun 2000 misalkan. Nah di situ kan tentunya misalkan 101 tanggal 10 bulan 10 ya, 10 10 kemudian 00 untuk 2000 atau 01 2001 misalnya. Nah itu bisa mudah ditebak. Nah mungkin untuk lebih amannya kalau memang kalian memikirkan ataupun untuk mengingatnya kembali agar lebih mudah dengan password kalian, itu bisa saja belakangnya
tambahi huruf JAG misalkan, ataupun AS5 misalkan setelah itu ya. Nah, biasanya seperti itu untuk lebih amannya ya. Kemudian menebak dari acara TV favorit juga bisa. Nah, ini berbagai macam ya sebenarnya untuk kejahatan password itu dari berbagai macam cara ya. Kemudian ada nomor telepon. Nah, biasanya juga ada beberapa sebagian orang menggunakan password misalkan menggunakan 6 digit di belakang nomor telepon kita, ataupun yang di depan, ataupun yang di tengah misalkan. Nah, itu bisa saja mudah ditebak ya. Orang tersebut login dengan nomor HP sekian, kemudian tentunya bagi untuk kejahatan-kejahatan password, mereka menebak dari nomor angka dari depan sampai belakang, kemudian belakang ke arah depan 6 digitnya misalkan. Nah, itu juga tentunya sebaiknya dihindari seperti itu ya untuk membuat password. Dari faktor social engineering, penyerang mengaku sebagai teknis perlu melakukan konfigurasi atau update pada aplikasi yang digunakan di perusahaan tersebut. Nah, ini penyerang ya, penyerang sendiri yang berasumsi bahwa sebagai teknisi dalam perusahaan misalkan ya, itu perlu melakukan konfigurasi update pada aplikasi yang digunakan di perusahaan tersebut ya. Ini untuk pemutakhiran misalkan, untuk password mungkin diganti atau sesuai dengan hak aksesnya misalkan. Nah, itu ya. Karena harus melakukan update di jaringan, kemudian minta user untuk memberikan password yang digunakan. Nah, ini cara juga, salah satu cara untuk melakukan kejahatan password itu di dalam jaringan itu, misalkan social engineering ya, itu melakukan update. Nah, kemudian kita sebagai user akan memberitahu password yang digunakan untuk login di komputer. Nah, padahal sebenarnya untuk yang meminta login, meminta update tersebut ternyata adalah kejahatan cyber misalkan ya, semacam cracking atau hacker ya. Nah, itu bisa saja nanti password kita bisa kebobol. Keylogger, aplikasi untuk mencatat aktivitas keyboard. Nah, ini ada aplikasi keylogger ternyata ya. Jadi bisa mencatat aktivitas keyboard pada saat dipencet kita memasuk untuk login di dalam suatu komputer, itu nanti akan terekap ya. Nebeng ngeprint dong, pasang keylogger, kirim email, info foto fotonya sudah ditembak. Nah, ini misalkan ya, keylogger untuk mencuri password biasanya seperti itu contohnya. Jadi silahkan mungkin diperiksa kembali pada saat kalian masuk ke dunia kerja komputer kalian, misalkan di bagian administrasi ataupun IT misalkan ya, itu perlu diperkenalan dulu kita dengan PC kita. Antivirus apa yang dipakai, kemudian aplikasi apa saja yang kita pakai, mungkin bisa kita lihat terlebih dahulu ya. Untuk phishing juga mereka membuat menyadap ya, menyadap misalkan kita katakan kita mau login ke Facebook atau sosial media, nantinya di dalam browser tersebut itu terkadang masih ini ya, masih ada ya untuk jejaknya. Kemudian ada cracking password. Nah, ada dua macam, dictionary attack dan brute force attack. Untuk dictionary attack itu dilakukan dengan cara membandingkan password dengan suatu dictionary. Nah, dictionary itu apa? Kamus ya. Daftar kata atau kemungkinan password dijalankan menggunakan aplikasi password cracking. Jadi kan saya tidak mengajarkan untuk kejahatan, tapi ini hanya untuk contoh saja ya. Di jalan ada aplikasi password crackingnya sendiri. Untuk hal positifnya mungkin bisa jadi kita gunakan dengan misalkan kita lupa password, ada orang
lupa password. Nah, ini bisa kita bantu dengan menggunakan aplikasi password cracking misalkan seperti itu ya. Caranya seperti tadi ya, dengan dictionary atau kamus uh, daftar katanya atau kemungkinan password yang sudah mereka gunakan. Nah, untuk tools password crackingnya ada berbagai macam. Ini silahkan nanti bisa kalian cari tahu, bisa kalian tambahkan ya. Ini saya tidak menjelaskan semuanya dari tools yang ada ya. Ini buat PR kalian untuk pengembangan materi, silahkan ya. Nanti ditambahkan sendiri tools password cracking itu ternyata ada berapa. Kemudian misalkan THC Hydra itu apa sih, cara kerjanya seperti apa. Kemudian John the Ripper, Brutus, Medusa, Opcrack, Aircrack. Nah, ini silahkan ya, kalian berinovasi sendiri agar tidak hanya mengikuti kuliah absen mendengarkan lalu lupa. Nah, itu salah suatu metode dari saya sebenarnya. Silahkan kalian kembangkan sendiri, cari tahu di Google maupun di buku atau yang lain, silahkan. Jadi tools password cracking itu ada berbagai macam, silahkan dicari fungsi dan lain sebagainya itu seperti apa prosesnya. Nah, nanti kalian kembangkan sendiri seperti itu ya. Ada word list, dictionary, bikin sendiri word list, file text, isi dengan daftar kemungkinan password dari korban. Informasi berasal dari proses footprinting ya. Footprinting sudah saya jelaskan kemarin. Nah, ini menggunakan word list. Nah, ini silahkan ya. Kalau mau cari tahu mengenai word list, ini sudah saya tambahkan untuk linknya. Di situ kalian nanti akan tahu word list itu seperti apa macam bentuk dan fungsinya. Untuk mengetahui password atau bagaimana, silahkan ya. Saya tidak memberikan tugas untuk kalian, tapi hanya memberikan PR, bisa dikatakan PR ya, PR tapi untuk diri kalian sendiri. Nanti pada saat saya memberikan soal yang belum saya jelaskan, jangan kaget karena saya sudah memberitahukan bahwa dari beberapa atau sebagian materi harus kalian kembangkan sendiri seperti itu ya. Ini untuk word list di Indonesia ya, di sini seperti ini. Nanti silahkan dicoba untuk alamatnya di sini sudah ada ya, linknya ya. Nanti tampilannya akan seperti itu, silahkan dicoba sendiri. Dictionary tag ada kelemahannya ya, tergantung dari word listnya. Semakin lengkap word list semakin baik untuk bahasanya. Jadi di sini ada dictionary-nya nanti. Kemudian yang kedua ada brute force. Nah, brute force ini dilakukan dengan cara mencoba semua kombinasi karakter yang mungkin. Jadi mereka menggunakannya seperti, maaf sebentar ya. Misalnya untuk 3 karakter seperti ini ya. Jadi mungkin kalian dari kejahatan menggunakan brute force tadi, kejahatan password tadi, ada yang mencoba AAA, AAB, AAC. Jadi sampai sekian percobaan hingga nanti untuk login password tersebut bisa kita masuk ya untuk dari kejahatan tersebut ya. Nah, itu namanya brute force ya. Untuk teknik cracking password lainnya ada hash cracking. Password disimpan dalam bentuk hash ya. Hash itu teknik kriptografi ya, misalkan MD5, SH4, SH256 dan lain-lain. Kemudian penyerang mencari file hash passwordnya. Mencari database password hash rainbow table, toolsnya namanya Wingun. Ini mungkin bisa kalian tambahkan juga ya mengenai hal itu ya. Kemudian ada sniping, menangkap password di traffic jaringan penyadapan. Ini sepertinya sudah pernah saya
jelaskan sedikit ya, singgung ya. Untuk toolsnya ada Cain and Abel. Jadi mereka bagi cracker tersebut itu menangkap passwordnya itu di traffic jaringannya ya, di jalur jaringan pada saat misalkan si korban itu memasukkan password itu ternyata sudah ada yang menyadap. Nah, di situ bisa terbaca oleh si cracker tersebut. Nah, ini teknik seperti ini biasanya dinamakan teknik yang biasa mereka cracker lakukan itu, teknik ini disebut dengan sniffing ya. Untuk tip password yang mungkin bisa kalian cermati ya mungkin, atau bisa kalian pahami adalah hindari menggunakan password yang lemah. Contohnya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini password yang sangat mudah di crack ya, ataupun mungkin dibobol ya untuk bahasanya. Dan passwordnya atau password misalkan menggunakan password saja, kemudian QWERTY ABC 1, 2, 3 ini sangat mudah sekali. Silahkan gunakan yang aneh ya, mungkin yang aneh tapi yang bisa kalian ingat mudah, seperti itu. Nah, itu untuk tips mengenai password seperti itu ya. Jangan sampai ada yang terlalu mudah untuk di sniffing maupun di menggunakan teknik brute force tadi ya misalkan ya. Jadi silahkan gunakan yang aneh mungkin tapi yang mudah kita ingat untuk diri kita sendiri atau pribadi. Untuk tips lagi, makin panjang makin bagus, minimum 12 karakter. Mungkin ada beberapa password mungkin kalian sering alami di misalkan ATM, kartu kredit ataupun m-banking ya, itu biasanya terkadang hanya 6 karakter saja. Nah, untuk hal lain mungkin bisa kalian gunakan password itu mungkin 12 karakter, 14 bahkan mungkin atau lebih. Itu akan lebih susah untuk di cracking atau di sniffing ya. Di teknik dengan cracking lainnya itu juga akan lebih susah. Kemudian untuk kombinasi karakter, huruf kecil, besar, angka, simbol ini kalian campur biar nanti susah untuk dibaca dengan tools cracking tadi ya. Itu mungkin akan lebih secure ya, lebih aman dibanding dengan nomor yang satu abjad saja. Misalkan besar semua atau kecil semua itu mungkin lebih mudah. Kombinasi beberapa kata atau kalimat mungkin seperti itu. Kemudian tools random password generator, ganti password Anda secara rutin mungkin akan lebih baik ya. Kemudian jangan gunakan password yang sama pada setiap layanan yang berbeda. Ini diusahakan ya, biasanya kan orang agar lebih mudah untuk mengingatnya, saya menggunakan passwordnya yang sama untuk semua jejaring media sosial saya misalkan. Nah, itu mungkin akan berbahaya kalau satu bisa kena kebobol, mungkin semuanya akan bisa terbobol. Nah, itu takutnya seperti itu ya. Untuk menghindari hal seperti itu silahkan digunakan yang lain. Jangan simpan password di browser atau aplikasi. Nah, ini bisa sebenarnya mungkin sebagian dari orang-orang itu lebih senang menyimpan agar apa? Terkadang kalau kita lagi pusing lupa itu kita tinggal klik saja sudah bisa karena sudah diingat. Kan ada peringatan ingat password saya misalkan. Kalau kita klik ingat itu kita login tinggal klik saja ya. Kenapa? Karena mungkin orang berpikiran Allah ini juga komputer pribadi saya mungkin ataupun gadget pribadi saya yang mengoperasikan juga hanya saya. Padahal untuk kejahatan cracking tersebut itu melalui jaringan ya, jaringan komputer. Jadi mereka tidak memegang ataupun secara langsung mengcrack di komputer atau HP kita, akan tetapi itu bisa melalui jaringan ya, dengan sadapan teknik yang tadi sudah saya jelaskan seperti itu. Nah, seperti itu ya untuk tips-tips mengenai itu ya. Nah, ini untuk referensinya, silahkan kalau kalian mau lebih
tahu ya, silahkan ini referensinya kalian dicari menggunakan silahkan mau googling bisa ya, seperti itu. Oke, seperti itu ya, untuk hari ini saya rasa cukup untuk mengenai keamanan jaringan password atau dengan yang teknik-teknik cracking yang ada di jejaring atau jaringan. Kemudian tips-tips untuk bagaimana agar password aman sudah saya jelaskan dengan mata kuliah keamanan jaringan komputer. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami untuk menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.